warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nayatul Syahri. Saya dari Prodi PAUD kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Studi Rahmatan lil Alamin. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan tentang pengembangan pendidikan Islam anak usia dini yang bermutu sesuai dengan tuntunan zaman namun tetap berinteraksi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasannya, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasikan pengertian pendidikan Islam di antara batasan yang sangat variatif tersebut ialah 1. Al-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sesuai dengan aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. B. Atau yang kedua, Muhammad Fadil Al-Jamali mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan mulia. Yang C. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. D. Ahmadi memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia secara sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Lalu, dasar dan tujuan pendidikan Islam dalam zaman Nabi SAW sebagai kegiatan yang bergerak dalam usaha pembinaan kepribadian Muslim. Tentu pendidikan Islam memerlukan arah bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diprogramkan. Dalam hal ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Lalu, tugas dan fungsi pendidikan Islam sesuai dengan hakikat pendidikan Islam yang merupakan suatu proses yang berlangsung secara kognitif atau bersenambungan. Maka tugas dan fungsi yang diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat. Konsep ini bermakna bahwa tugas dan fungsi pendidikan memiliki sasaran pada peserta didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis sejak masih dalam kandungan sampai ajal menjemputnya. Lalu, peserta didik dalam pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas, maka yang menjadi objek pendidikan Islam adalah seluruh manusia dengan bermacam tingkatan usia. Peserta didik dalam Islam ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan, bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dan pengasihan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, dan bukan pula hanya orang dewasa. Dan
Jika prinsip-prinsip dapat dipedomani dan dalam penetapkan kurikulum pendidikan Islam, maka akan melahirkan satu kurikulum pendidikan yang memiliki ciri-ciri seperti berikut. A. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat, dan tekniknya bercorak agama. B. Memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa, yakni aspek jasmani dan aspek rohani. C. Memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. D. Memberikan perhatian pada persoalan seni dan pembinaan fisik siswa. C. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang terdapat pada masyarakat manusia dikarenakan perbedaan lingkungan tempat tinggal dan juga perbedaan zaman. Kesimpulannya, sesuai dengan urutan di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan yang penting dalam menyusun atau menetapkan kurikulum pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW adalah pertimbangan kondisi kejiwaan anak didik, agama, budi pekerti sesuai dengan lapangan kerja, manfaat ilmu yang dipelajari, keseimbangan dan kesinambungan ilmu yang akan dipelajari dalam pendidikan dewasa ini. Kurikulum yang disusun atas dasar pertimbangan seperti tersebut juga dengan kurikulum berbasis kompetensi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.